Ya, selanjutnya pola pesepeda road bike belakangan menarik perhatian hingga bikin resah. Tak sedikit warga terusik cara mereka berkendara kadang kelewat batas. Nah, kami ulas dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Berawal pekan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menguji coba jalur sepeda road bike di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin secara khusus. Pesepeda road bike boleh menggunakan jalur kendaraan umum, hanya pukul 5 hingga setengah 7 pagi. Selanjutnya, pesepeda apapun itu tegas harus gunakan jalur sepeda. Uji coba digelar selama sepekan. Uji coba ini pun menuai kritik, karena belum lama peristiwa menggelitik terjadi. Viral di jagat maya, pengendara motor acungkan jari tengah gara-gara rombongan pesepeda road bike berlebihan gunakan badan jalan. Gara-gara foto ini menyusul foto bernada sindiran peruntukan jalur kendaraan di ibu kota, jalur pesepeda mahal dan jalur pesepeda miskin. Resah gara-gara road bike juga terjadi Maret lalu. Mobil tabrak pesepeda road bike di Bundaran Hotel Indonesia. Baik pengendara mobil dan pesepeda jadi perhatian. Pesepeda tak berkendara di jalurnya, sementara pengendara mobil berupaya kabur usai menabrak. Timnet menanyakan kepada warga, bagaimana pendapat mereka soal pesepeda road bike ini. Kalau misalkan ngelihat ada pesepeda yang menggunakan yang bukan jalurnya itu kayak kadang suka gemes sendiri gitu. Kan pemerintah DKI kan juga udah nyiapin jalur sendiri kan khusus pesepeda. Sepeda kan udah ada jalannya sendiri. Jadi menurut saya harusnya para pesepeda itu jalan di tempatnya sendiri gitu, yang udah disediakan. Mengganggu banget sih buat saya juga kan pengguna jalan, apalagi saya suka naik motor gitu kan. Jadi seharusnya yang kayak gitu tuh dikasih peringatan kayak berupa tilang. Road bike belakangan jadi salah satu jenis sepeda yang banyak peminat. Ciri khas yang paling kentara adalah pesepeda biasanya memacu kecepatan tinggi saat mengaspal. Rangka yang ramping dan ringan, desain yang aerodinamis, serta diameter roda yang besar memungkinkan road bike bisa meluncur lebih cepat di jalanan yang mulus. Bahkan bisa mencapai 50 km per jam. Gara-gara ini, jalur sepeda yang tersedia kini dianggap tak bisa mengakomodasi kecepatan pesepeda road bike. Yang terjadi, mereka gunakan jalur kendaraan umum. Road bike itu membutuhkan kecepatan yang sangat cepat, dan apabila ada angin besar gitu kita harus meminimalisir dengan cara berkelompok, karena berkelompok itu bagian shaft kedua sampai terakhir itu akan menghemat energinya karena tidak terhempas oleh angin, seperti itu sih. Kita sebagai pengguna road bike mungkin pada waktu berkomunitas itu shaft atau ibarat dua jalur ya. Nah itu kalau kita memasuki jalur sepeda yang sekarang itu menurut saya sangat mengganggu bagi para sepeda santai yang lewat di jalur tersebut. Seperti itu sih. Padahal berdasar ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan khusus bagi kendaraan bermotor. Ya, cukup kesulitan karena banyak pesepeda juga yang mungkin dia pesepeda santai, kemudian kita ingin memacu kecepatan sehingga kita agak sedikit terhambat ya, bukan menyalahkan, cuma kita ada sedikit kesulitan saja karena di saat kita membutuhkan kecepatan tinggi kita harus menyesuaikan dengan pesepeda lain, seperti itu sih. Memang, sejak pandemi merebak, banyak warga menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi dibanding gunakan transportasi umum. Terlebih bersepeda, ramah lingkungan, bikin tubuh juga jadi fit. Dukungan terhadap pengguna sepeda pun diakomodasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah sejauh ini sudah terbangun 62 km jalur sepeda, termasuk 11 km jalur sepeda permanen. Tapi insya Allah akan dibangun lagi 101 km tahun ini. Dan tujuannya adalah kampanye untuk bersepeda diiringi dengan infrastruktur yang memadai. Kami juga sempat menyambangi kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mendapat kepastian rencana pengembangan jalur sepeda tersebut. Namun tak ada klarifikasi yang bisa diberikan. Karena lagi-lagi dukungan yang terlaksana tanpa pengawasan bisa jadi celah petaka.
Mulai dari potensi pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan bukan tak mungkin terjadi. Kita harapkan juga para pengguna sepeda, khususnya road bikers ini juga berempati terhadap para pengguna jalan lainnya. Misalnya, kalau memang itu sudah sampai jam 6.30, sebaiknya diatur. Begitu jam 6.30 ya sudah selesai, kembali masuk ke jalur sepeda. Atau yang kedua, kalaupun di luar jam 5, jam 30, bukan berarti kemudian mereka bisa menguasai seluruh jalan. Enggak juga, karena di jam segitu juga sudah ada kendaraan yang melintas. Jadi sebaiknya mereka ambil lajur yang paling kiri. Selain uji coba di jalur Sudirman Tamrin yang baru dimulai kemarin, uji coba jalur pesepeda road bike juga sudah berlangsung sebulan di Jalan Layang Non-Tol Kampung Melayu, Tanah Abang. Lagi-lagi evaluasi atas kebijakan ini pun ditunggu sehingga bisa menghasilkan aturan yang jelas dan aman. Vika Ramadhani, Yusuf Reza, Rendianto melaporkan untuk NET.